Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas hasil keputusan Bank Indonesia terkait suku bunga dan juga korelasi terhadap saham Big Banks. Apakah benar hari ini saham brand menjadi pemberat IHSG? Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Kita akan awali dengan kalender ekonomi makro global, di mana pada hari Selasa kemarin tanggal 16 Juli 2024 terkait dengan tingkat inflasi tahunan di Kanada menunjukkan adanya penurunan dari 2,9% menjadi 2,7% guys ya. Nah, ini sejalan ya guys ya dengan penurunan suku bunga yang sudah dilakukan oleh Kanada sebelum dilakukan oleh The Fed. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya bahwa penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank of Canada ini tidak serta-merta langsung berefek terhadap kenaikan inflasi. Malah sebaliknya, penurunan suku bunga ini sangat bagus untuk menstimulus ekonomi di negaranya, seperti itu. Lalu untuk hari ini tanggal 17 Juli 2024 akan ada data dari tingkat inflasi tahunan di negara Inggris yang sebelumnya di angka 2%. Lalu ada dari Amerika Serikat terkait izin bangunan sebelumnya. Sedangkan pada tanggal 18 Juli 2024 yang kita soroti di sini adalah keputusan tingkat suku bunga dari European Central Bank atau ECB yang sebelumnya di angka 4,25%. Nah, bukan hanya Bank of Canada yang menurunkan suku bunga sebelum The Fed, tapi European Central Bank ya di beberapa waktu sebelumnya juga sudah mulai memangkas suku bunga sebesar 25 BPS ya guys ya sebelum The Fed melakukannya. Nah, apakah di bulan Juli ini juga akan ada pemangkasan suku bunga kembali dari European Central Bank? Nanti kita akan lihat guys ya bagaimana rilis datanya. Sedangkan untuk tanggal 19 Juli 2024 akan ada rilis data tingkat inflasi tahunan dari Jepang dari yang sebelumnya di angka 2,8%. Sedangkan untuk tanggal 26 Juli 2024 juga akan ada data ya guys ya dari Amerika Serikat terkait indeks harga inti PCE month on month, penghasilan perorangan month on month dan juga belanja perorangan secara month on month-nya. Sedangkan pada tanggal 24 Julinya akan ada keputusan tingkat suku bunga oleh Bank of Canada. Apakah Bank of Canada dan juga European Central Bank akan kembali memangkas suku bunga atau akan ditahan ya guys ya. Lalu data dari ekonom, banyak sekali ekonom yang juga mendesak bahwa The Fed ini sudah seharusnya menurunkan suku bunga gitu guys ya. Dan kalau misalkan bisa, itu seharusnya dilakukan di akhir Juli 2024 ini. Nah, kita akan baca sekilas terkait dengan pemberitaan ini. Semakin banyaknya ekonom Wall Street yang memperingatkan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed terlalu lama menunda pembalikan arah kebijakannya setelah menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 2 dekade. Data inflasi yang menderat dalam 3 bulan terakhir dikomodisikan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan juga peningkatan angka pengangguran mendorong seruan agar Bank Sentral menurunkan suku bunga pada pertemuan kebijakan mendatang yang akan diadakan 2 minggu dari sekarang ya. Nah, jadi nanti FOMC meeting akan diselenggarakan di akhir Juli 2024 dan banyak sekali ekonom ya guys ya dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa sudah seharusnya The Fed ini menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tingkat suku bunga ini mulai dinaikkan ya guys ya sejak tahun 2021 ya guys. Jadi sudah 2 dekade ini tingkat suku bunga sudah berada di level yang cukup tinggi. Kami melihat alasan kuat untuk penurunan suku bunga pada pertemuan 30 sampai 31 Juli, kata Hatsius dalam laporan yang diterbitkan pada hari Senin. Jika alasan untuk penurunan sudah jelas, mengapa harus menunggu 7 minggu lagi sebelum melakukannya? FOMC diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap stabil pada bulan Juli untuk pertemuan ke-8 berturut-turut. Menandai 1 tahun sejak pertama kali mencapai kisaran target di angka 5,25% hingga 5,5% saat ini. Investor bertaruh pada setidaknya 2 penurunan suku bunga sebelum akhir tahun 2024 dimulai pada bulan September menurut kontrak berjangkanya, seperti itu ya. Nah, jadi memang banyak sekali ekonom yang menyatakan bahwa sudah seharusnya The Fed ini segera menurunkan suku bunga karena tingkat inflasi Amerika Serikat juga sudah mendekati di level 2% ya, meskipun untuk saat ini berada di level 3%-an. Wall Street cetak rekor dipicu ekspektasi penurunan suku bunga ya. Jadi sebelum pemangkasan suku bunga juga Wall Street atau saham US ini sudah mengalami euforia di mana mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya guys ya. Banyak sekali saham-saham yang juga mengalami kenaikan di Amerika Serikat sana.
Ekonom proyeksi BI Rate baru turun pada akhir 2024 atau awal 2025. Nah, untuk keputusan dari BI Rate ini memang ditahan ya guys ya di angka 6,25% dan belum akan diturunkan saya rasa sebelum The Fed menurunkan suku bunganya. Jadi begini guys, ada beberapa perbedaan ya guys ya tujuan dari kenaikan suku bunga ya dari dinaikannya suku bunga oleh The Fed. Ya The Fed menaikkan suku bunga itu agar inflasinya turun, sedangkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar investor tidak lari dari Indonesia dan juga untuk menguatkan rupiah seperti itu guys ya. Jadi ada sedikit perbedaan nih karena tingkat inflasi di Indonesia itu masih tetap stabil di bawah 3%. Penentuan BI Rate dibayangi risiko fiskal yang akan membebani rupiah ya. Jadi Bank Indonesia ini melihat bahwa ketika Bank Indonesia juga melakukan pemangkasan suku bunga sebelum The Fed seperti yang dilakukan oleh European Central Bank dan juga Bank of Canada, maka akan ada risiko yang cukup besar nih untuk pelemahan rupiah ke depannya. Rupiah berpeluang menguat terdorong optimisme bunga dari The Fed ya. Jadi untuk Indonesia ya kemungkinan akan menunggu The Fed memangkas suku bunga, baru di kemudian hari Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah The Fed seperti itu guys ya. Kita melihat untuk indeks dolar pada hari ini juga kembali lagi mengalami pelemahan ya, sehingga ya kita bisa menduga bahwa hari ini rupiah kita itu sempat menguat ya guys ya. Hari ini sempat menguat di level 16.092 per 1 USD ya, meskipun untuk saat ini bertengger di 16.104 US dollar per rupiah per US dollar maksud saya. Lalu untuk IHSG pada hari ini cukup berfluktuasi ya guys ya. Di awal sesi ini sempat turun, memang sempat minus juga di awal sesi ya di level 7.213, dan hari ini memang saham-saham penggerak IHSG itu pada sesi 1 tadi mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menjadi pemberat IHSG pada hari ini. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan ya, saham-saham dengan market cap terbesar di sini ada BBCA, lalu Brand, Tepia, Aman, lalu ada BBRI, Bank Mandiri, dan juga Bayan Resources. Untuk BBCA hari ini juga mengalami koreksi guys ya, sekitar 0,75% ya pada hari ini. Harganya masih berfluktuasi. Jadi untuk BBCA memang terlihat ya hari ini ada penurunan 0,75% bahkan sampai 1%-an. Jadi untuk BBCA memang hari ini juga menjadi pemberat IHSG, tapi untuk saham big banks lain seperti BRI, BNI dan juga Bank Mandiri ini malah mengalami kenaikan guys. Ya jadi saya rasa untuk hari ini yang menjadi pemberat IHSG selain BBCA itu ada juga saham Brand. Brand hari ini juga turun sekitar 7,35% ya di level 7.875, dan ini pun memang masih terus berjalan. Jadi Brand apakah akan turun ya sampai di level sebelumnya di area low sekitar 5.400-an. Nah, kita akan lihat ya guys ya apakah Brand ini masih bisa di hold oleh investor asing atau sebaliknya investor asing sudah jenuh beli ya guys ya terhadap saham Brand, sehingga investor asing juga akan menarik dananya dari saham Brand dan akan mencari saham big caps lain yang harganya masih murah. Salah satu contohnya misalkan Astra International dan juga Telkom yang harganya belum naik tinggi. Lalu ada saham Aman Mineral juga yang menunjukkan adanya koreksi pada hari ini sekitar 3,12% ya di level 10.875, dan pada sesi 1 tadi juga sempat turun ke level terendahnya di area low 10.525. Sedangkan untuk BBRI ya guys ya, kita melihat ada pembalikan arah nih ya dari pelemahan hari ini di awal sesi. Jadi untuk BBRI pada sesi 2 ya guys ya, ini menunjukkan adanya penguatan sekitar 1,69%. Lalu ada BBNI juga menunjukkan adanya penguatan 1,41%. Sedangkan Bank Mandiri ya hari ini di sesi 2 mulai naik 1,97%. Jadi untuk saham-saham di sektor perbankan ya, termasuk salah satunya adalah BBRI, apakah akan sesuai dengan prediksi kita ya guys ya, seperti yang kita gambarkan di beberapa hari yang lalu bahwa BBRI ini akan mantul ya sekitar 4.700-an ya, tapi sayangnya BBRI tidak menyentuh pas di 4.700. Dia hanya menyentuh di sekitar 4.730 saja. Jadi kalau misalkan besok ada penguatan kembali ya untuk BBRI, either itu sideways ataupun langsung naik lagi, maka di sini prediksi yang kita berikan ya terhadap saham BBRI ini akan sesuai ya dengan apa yang teman-teman lihat ya pada layarnya seperti itu. Jadi untuk penahanan suku bunga oleh Bank Indonesia
kemungkinan besar ini sudah diprediksi ya guys ya oleh market, sudah diprediksi oleh investor asing. Jadi koreksi yang terjadi kemarin ya meskipun memang itu adalah menunggu hasil keputusan Bank Indonesia, tapi ini menjadi area higher low yang cukup bagus. Ya, ini menjadi area higher low yang cukup menarik nih jika saham-saham perbankan seperti BRI, Mandiri dan juga BNI ini bisa menguat lagi. Ya, kita melihat penguatan hari ini sebenarnya cukup optimis ya guys ya, bahwa untuk saham-saham perbankan ini diskonnya sudah mulai usai, dan teman-teman yang kemarin sudah ambil di koreksinya ya, kemarin kan terkoreksi 1%-an gitu guys ya. Jadi ketika melihat koreksi seperti yang sering kali saya bilang ke teman-teman, silahkan teman-teman ambil kesempatan di sana ya, karena diskon untuk saham-saham perbankan ini akan sangat sedikit sekali, mengingat ya penurunan suku bunga oleh The Fed itu sudah semakin dekat gitu guys ya. Nah, nanti kita akan bahas juga beberapa saham yang cukup potensial untuk kita bisa masuk guys ya di saham tersebut. Jadi teman-teman tetap stay tune di di channel Invest Saham. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.